warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang limit, di mana limit ini merupakan materi matematika di kelas 11 semester 2, lebih tepatnya ya. Nah, jadi sebelum kita bahas materinya nih ya, limit itu biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nilainya mendekati nilai tertentu. Contohnya aja nih ya, kayak tahingga nih. Tahingga itu kan kita angkanya sangat besar dan kita tuh tidak tahu angka pastinya kan yang tahingga itu berapa. Nah, dengan menggunakan limit ini kita bisa tahu minimal kita bisa tahu angka yang mendekati tahingga itu berapa sih. Oke, langsung aja kita ke materinya. Di sini udah ada bentuk umum dari limit ya. Ada bentuk umum dari limit. Ada limit X mendekati C dengan fungsinya fx sama dengan L. Maksudnya gimana? Ini kan tadi limit X mendekati C, kan X mendekati C. Ingat, limit itu kita carinya nilai yang mendekati kan. Berarti otomatis X-nya juga ini berarti tidak sama dengan C. Berarti X-nya itu hanya mendekati, bukan sama dengan C-nya. Ingat. Dan ini L ini, hasilnya ini, ntar juga hasilnya hanya mendekati dengan fx-nya atau fungsinya. Tidak pas dengan nilai di fungsi ini. Oke, langsung aja kita bahas contoh soalnya biar kalian bisa lebih paham. Langsung aja kita tulis dulu contoh soal yang pertama. Contoh yang pertama nih, misal diketahui limit X mendekati 4 ya, dengan fx-nya atau fungsinya itu tuh x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 ya. Gimana caranya? Jadi limit itu bisa kita selesaikan dengan cara substitusi ya. Ini kita bisa langsung substitusikan x-nya 4-nya ini ke x-nya. Kan X mendekati 4, nilai tertentunya itu 4 kan. Kita substitusikan 4 ini ke X-nya. Langsung aja kita masukin. Berarti 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 ditambah 3. 4 kuadrat itu 16 ditambah 2 kali 4 itu 8 ditambah 3. Sama dengan 16 tambah 11 itu 27. Ketemu deh hasilnya. Jadi mudah ya untuk soal yang pertama. Untuk limit X mendekati 4 dengan fx-nya itu X kuadrat tambah 2X tambah 3 memiliki hasil 27. Jadi kalau dengan cara substitusi ini gampang banget ya. Kita tinggal masukin aja angka yang ini ke xx-nya. Oke, untuk soal yang pertama ini masih mudah. Lanjut kita contoh soal yang kedua ya. Kita tulis nomor 2. Misal kita ketahui limit X mendekati 2 dengan fungsi fx-nya itu X kuadrat dikurang 4 ya per X min 2. Nah, berapa nih hasilnya? Coba kita pakai cara yang kita tadi, substitusi ya. Kita tulis dulu coba. Kita substitusiin berarti 2-nya ke xx-nya ya. 2 kuadrat dikurang 4 per 2 kurang 2. 2 kuadrat itu 4, 4 kurang 4, 0 ya. Per 2 kurang 2 juga 0. Nah, hasilnya 0 per 0. Nah, untuk kalian ketahui ya, jadi di limit ini, kalau hasil 0 per 0 itu nggak ada. Jadi di limit itu nggak ada yang namanya hasilnya 0 per 0. Ini nggak ada ya. Tidak ada. Jadi, kayak mana caranya ngitungnya kalau ketemu hasilnya 0 per 0? Jadi kita bisa pakai cara lain selain substitusi kayak tadi langsung dimasukin. Kita bisa dengan cara memfaktorkannya, memfaktorkan fungsi fx-nya. Jadi selagi ada yang kuadrat atau pangkat 3 itu kan masih bisa difaktorkan ya. Jadi kita bisa langsung faktorkan. Kita pakai cara yang memfaktorkan ya. Berarti kita tulis ulang dulu ya limitnya. Limit X mendekati 2 X kuadrat kurang 4 kita faktorin ya, berarti X min 2 dengan X plus 2 ya, baru per bawahnya X min 2. Kita bisa lihat dong di sini ya, ada yang bisa dicoret kan, ada yang sama nih. Ini di sini ada X min 2, di sini ada X min 2, sama kan ya. Berarti kita bisa langsung coret aja.
habis, sisanya X plus 2 ya kan. Langsung aja kita sama dengan, berarti kita tulis dulu limit X mendekati 2, sisanya X plus 2 ya tadi, X plus 2. Kita substitusiin kayak cara yang nomor 1 tadi ya, langsung masukin, berarti 2 nya masukin ke X nya, berarti sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ketemu di hasilnya. Jadi untuk limit X mendekati 2 dengan fx nya X kuadrat min 4 per X min 2 memiliki hasil 4 ya. Jadi kalau nggak hasilnya 0 per 0 itu nggak ada di limit, kita bisa pakai cara lain selain substitusi, kita juga bisa memfaktorkannya. Oke, lanjut kita ke contoh soal yang nomor 3 ya. Nomor 3 kita tulis, misal kita ketahui limit X mendekati 3 ya, coba limit X mendekati 3 dengan fx nya fungsinya itu X min 3 per akar X dikurang akar 3. Nah, ini kayak mana nih ya caranya? Jadi by the way aku juga mau ngasauin biar kalian gak ribet kayak gini nih. Kalau salah misalnya ketemunya 0 per 0, misal kalian ujian udah salah kayak gini kan, daripada tip X gitu ya, mending kalian tuh caranya kalau ada soal yang per kayak gini, perperan nih yang ini, itu kalian cek dulu, coba substitusiin, dibayang-bayangin aja, jangan langsung tulis. Bayang-bayangin ini ntar kalau disubstitusiin langsung ketemunya 0 per 0 gak ya. Kalau misalnya kita nggak ada perperan, langsung kayak gini doang, cuman pertambahan atau pengurangan dan sebagainya, atau perkalian gitu, itu bisa langsung substitusiin, nggak usah khawatir nilainya 0 per 0. Kalau hasilnya 0 juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau perperan 0 per 0 itu nggak ada ya. Jadi untuk yang perperan kalian cek aja dulu ya sebelum ditulis jawabannya, kalian coba-coba disubstitusiin, ketemu nggak 0 per 0. Oke, lanjut ya, nomor 3 tadi nih, limit X mendekati 3 dengan fungsi fx nya X min 3 per akar X min akar 3, hasilnya berapa? Jadi untuk cara ini, untuk menyelesaikan limit yang ini, kita menggunakan cara mengalihkan dengan sesama ya kan, kalikan dengan sesamanya. Jadi karena ini akar, kita kaliin juga sesama akar-akarnya ini. Jadi kayak gini nih, kita tulis ulang, jangan lupa kalau limit harus ditulis ulang ya selama kita memproses fungsinya ini. Kalau udah sampai hasilnya langsung sama dengan itu nggak apa-apa. Jadi kita tulis ulang dulu, berarti limit X mendekati 3, kita kalikan dengan sekawannya ya, X min 3 per akar X min akar 3 dikali akar X ya, kalikan dengan sekawan, akar X plus akar 3 per akar X plus akar 3. Jangan lupa kalau kalikan sekawan itu tandanya juga berlawanan. Kalau di sininya min ya, pengaliannya itu harus plus. Kalau di sini ya plus, di soalnya plus, kalikan sekawan dengan yang min ya. Ingat, itu harus berlawanan. Langsung aja kita kalikan, kita tulis ulang lagi limitnya karena kita belum ketemu hasilnya. Berarti limit X mendekati 3, X min 3 kali akar X plus akar 3. Kita tulis gini aja dulu ya, dalam kurung X min 3 kali akar X ditambah akar 3 ya, per, ingat kalau akar ketemu akar itu hilang, maksud saya kalau akar ketemu akar terus dalam akarnya ini angkanya atau ininya sama ya, misalnya X sama X, 3 sama 3, itu kalau dikalikan itu akarnya hilang, terus kalian ambil aja angka di dalamnya ya. Berarti akar X kali akar X tetap X, min kali plus itu min, dikurang 3 berarti ya kan. Kita kurungin aja biar enak ngeliatnya. Nah, ada yang bisa dicoret kan? Sama-sama X min 3, langsung aja kita coret. Habis, berarti sisa akar X plus akar 3. Langsung aja kita tulis lagi limit X mendekati 3, sisanya akar X ditambah akar 3 sama dengan ya, kita langsung substitusiin kayak tadi yang pertama dan yang kedua, yang akhirnya itu langsung substitusiin ya, 3 masukin ke yang X nya, berarti akar 3 ditambah akar 3 sama dengan
2 akar 3 ya. Jangan kalian lupa ditambahin dalamnya, 3 tambah 3 berarti akar 6, itu salah ya. Lanjut kita ke contoh soal nomor 4 ya. Langsung aja nomor 4. Misal diketahui limitnya dan X mendekati 2 lah ya, 2 lagi. Dengan fungsi fx-nya itu akar 4 dari X ya, akar 4 dari X dikurang akar 3 dari X per 1 min akar 12 dari X. Nah, kalau akar-akarnya gede gini ya, kalau tadi kan cuma akar doang. Kalau akar doang ini kan berarti 2 ya, ini udah pasti akar 2 ya kan. Nah, kalau ini ada akar 4, ada akar 3, ada akar 12. Kalau besar-besar gini angkanya gimana ya ngerjainnya? Jadi, langsung aja kita nih misalkan kalau akar-akarnya kayak gini nih, besar-besar angkanya kita misalkan X-nya dengan Y. Jadi misalnya kita tulis misal X sama dengan Y, Y-nya harus ada pangkatnya. Nih, pangkat ntar Y pangkat N. Kita misalkan X sama dengan Y pangkat N. Jadi N-nya itu dapatnya dari mana sih, ya kan? Jadi N-nya ini, pangkat N ini dapat dari KPK dari angka-angka di akarnya ini. Kan ada akar 4, akar 3, akar 12. Nah, kita KPK ini 4, 3, dan 12-nya. KPK dari 4, 3, dan 12 itu 12 ya. Berarti kita misalkan X sama dengan Y pangkat 12 ya. Kita tulis nih sebagai pengingat ya, note-nya kalau pangkat N ini, N-nya itu diambil dari KPK dari pangkat-pangkatnya, maksud saya akarnya, dari akar-akarnya ya. Langsung aja kita lanjut. Udah dimisalkan kan ya, X-nya sama dengan Y pangkat 12, berarti X ini kita ganti dengan Y pangkat 12 ya. Langsung aja kita tandain dulu kayak gini. Berarti kita tulis ulang limitnya, limit X mendekati 2, kita ganti ya X-nya dengan Y pangkat 12. Berarti akar 4 dari Y pangkat 12 dikurang akar 3 dari Y pangkat 12 per 1 dikurang akar 12 dari Y pangkat 12. Nah, ingat, jadi kalau akar-akar ini bisa kita rubah bentuknya ke pangkat ya, bentuknya. Jadi cara berubah bentuk ke pangkat itu ini pangkat yang di dalam akar per angka di luar akar nih. Berarti kalau contoh ini ya, berarti Y pangkat 12 per 4. Nah, kayak gitu. Berarti kita ubah aja. Berarti kita rubah dulu nih di bawahnya ini ya. Berarti di sini aja deh ya. Kita tulis ulang limitnya, limit X mendekati 2 ya. Kita rubah ke bentuk pangkat, jangan di tetap akar, kita rubah aja biar lebih mudah. Berarti Y pangkat 12 bagi 4 berarti Y pangkat 3 ya. Dikurang Y pangkat 12 bagi 3 itu 4, berarti Y pangkat 4 per 1 tetap 1 dikurang Y pangkat 12 dibagi 12 berarti Y pangkat 1. Kita tulis aja Y ya kan, nggak usah ada tulisan pangkat satunya, sama aja. Nah, langsung aja nih ya, kan yang atas ini sama-sama memiliki Y ya. Ini Y pangkat 3, yang satu Y pangkat 4. Nah, dengan begitu kita bisa ngeluarin dong Y-nya. Kan pangkatnya juga beda kan ya, yang satu Y pangkat 3, yang satunya pangkat 4. Kita bisa nih ngeluarin Y-nya. Nih kita buat keluarin ya, limit X mendekati 2. Kita keluarin Y-nya dulu. Kita lihat nih pangkat terkecil dari 2 ini yang mana? 3 atau 4? 3 dong ya. Kita keluarin aja pangkat 3-nya, berarti kita keluarin Y pangkat 3 ya kan. Buka kurung, kita udah ngeluarin ini nih, udah kita pisah. Berarti yang di dalam kurung ntar sisanya kayak mana? Berarti Y pangkat 3 udah dikeluarin Y pangkat 3, nggak ada sisa dong ya. 1 aja kita tulis ya kan. Berarti 1 dikurang Y pangkat 4. Y pangkat 4 dikeluarin Y pangkat 3. Ingat kalau angka yang berpangkat itu sama, nih contohnya ini sama-sama Y ya kan, sama-sama Y, terus berpangkat ya kan.
Jadi kalau dalam perkalian itu pangkatnya tinggal ditambah aja. Misalnya Y pangkat 3, nih contohnya Y pangkat 3 dikali Y pangkat 4, berarti sama dengan Y pangkat 7, karena 3 ditambah 4, pangkatnya aja tinggal ditambah. Sama aja nih, ntar kan ini yang di dalam kurung dikali di luar kan, berarti sama aja kayak kalau dikali ditambah, ya kan, pangkatnya. Kalau kita keluarin pangkatnya, berarti kita kurangin aja. Ini kan Y pangkat 4 nih ya, kita keluarin Y pangkat 3, berarti 4 kurang 3, 1, berarti sisanya Y pangkat 1, tulis aja Y. Buktiin ya, berarti kita kaliin 1 min Y ke Y pangkat 3. 1 kali Y pangkat 3 itu tetap Y pangkat 3, dikurang Y kali Y pangkat 1 kali Y pangkat 3. Tadi tinggal ditambahin aja ya pangkatnya, berarti Y pangkat 3 tambah 1 Y pangkat 4. Berarti benar ya, udah sesuai, Y pangkat 3 dikurang Y pangkat 4. Oke, udah, kita rubah bentuknya per, ini nggak bisa dirubah lagi ya, tetap 1 min Y. Bisa dilihat, ada yang bisa dicoret ya. Ini sama-sama bentuknya sama, 1 min Y, 1 min Y. Berarti kita bisa coret, habis. Sisanya berarti Y pangkat 3, langsung aja deh. Kita substitusiin seperti biasa, kayak sebelum soal-soal sebelumnya. Sisanya Y pangkat 3 ya. Berarti sama dengan substitusiin angka 2 ke Y-nya. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ketemu di hasilnya, berarti hasil dari limit X mendekati 2 dengan fungsi fx-nya nih diketahui, akar 4 dari X dikurang akar 3 dari X per 1 min akar 12 dari X itu memiliki hasil 8. Oke, kita bahas ulang lagi. Jadi untuk menemukan hasil dari limit, cara-cara untuk menghasilkan limit itu ada yang dengan substitusi nih ya, kita bisa dengan substitusi. Ada juga yang bisa memfaktorkannya terlebih dahulu, kayak di nomor 2 tadi nih, di nomor 2 tadi ya, kita faktorin dulu. Ada juga yang dikalikan dengan sekawan karena dia perperan terus ada akarnya. Terus ada juga yang terakhir dimisalkan karena akarnya itu angkanya besar ya kan. Sebenarnya kalau perperan juga bisa disubstitusiin asalkan nggak ketemunya 0/0. Jadi kalau misalnya 6/0 itu masih nggak apa-apa, itu ada di limit. Atau 0/6 itu juga masih ada. Tapi kalau 0/0 itu nggak ada di limit. Jadi kalau udah 0/0 kita nggak bisa pakai substitusi, tapi kita bisa dengan cara lain, bisa mungkin dengan difaktorkan, atau mungkin dikalikan dengan sekawan, atau dimisalkan ya. Jadi nggak cuma substitusi, jangan karena substitusi itu gampang kita pakai itu doang. Oke guys, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai materi limit. Semoga penjelasan aku tadi mudah dipahami, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And see you on my next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.